Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Khotimah, NIM G141700049, akan mempresentasikan rencana penelitian saya dengan judul Perbandingan Performa Parameter Rijka pada regresi Ridge untuk mengatasi multikolinearitas, yang dibimbing oleh Bapak Dr. Kusman Sadik, MSI, dan Ibu Akbariski, MSI. Pokok bahasan kali ini akan saya bagi menjadi 4, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pertama, latar belakang. Menurut Draper dan Smith tahun 1998, multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linier antar peubah bebas dalam regresi linier berganda. Multikolinearitas yang sangat kuat mengakibatkan matriks F transpose X hampir simular, sehingga penduga koefisien regresi menjadi bias. Kuatnya multikolinearitas dapat dideteksi dengan nilai VIF. Semakin besar nilai VIF mengindikasikan semakin kuat multikolinearitas yang terjadi. Terdapat banyak cara mengatasi masalah multikolinearitas. Salah satunya adalah menggunakan regresi Ridge. Regresi Ridge digunakan untuk data multikolinearitas dengan tujuan dari analisis adalah menduga koefisien regresi. Regresi Ridge menghasilkan penduga koefisien yang lebih stabil sehingga mengurangi overfitting. Regresi Ridge merupakan modifikasi dari metode kuadrat terkecil dengan penambahan nilai tetapan bias K. Perlu untuk menentukan nilai parameter Rijka minimum yang membuat penduga Ridge bisa stabil. Nilai ini mempunyai peran penting untuk mengontrol bias regresi terhadap rata-rata peubah K bebas. Banyak riset yang sudah dilakukan untuk menentukan nilai parameter Rijka terbaik. Salah satunya penelitian Durgade tahun 2014 yang mengusulkan parameter K yang lebih baik dengan evaluasi kebaikan model yang digunakan adalah nilai bias dan ragam peubah K bebas. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi performa beberapa parameter Rijka pada regresi Ridge untuk mengatasi multikolinearitas dan membandingkan hasilnya dengan analisis regresi linier berganda. Bagian 2, tinjauan pustaka. Yang pertama adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi merupakan salah satu analisis statistika untuk membuat model dan menjelaskan secara matematis hubungan linier antara peubah bebas dan peubah respon. Analisis regresi linier dengan satu peubah bebas disebut sebagai analisis regresi linier sederhana. Sementara analisis regresi linier dengan 2 atau lebih peubah bebas disebut sebagai analisis regresi linier berganda. Model regresi dalam bentuk matriks dinyatakan sebagai berikut beserta keterangannya. Yang kedua, multikolinearitas. Menurut Draper dan Smith tahun 1998, multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linier antar peubah bebas dalam regresi linier berganda. Multikolinearitas mengakibatkan penduga koefisien regresi menjadi bias, ragam penduga koefisien regresi menjadi sangat besar, sehingga koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan akurat. Kuatnya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai variance inflation factors atau VIF yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Akinwande tahun 2015 menyatakan nilai VIF yang lebih dari 5 menunjukkan multikolinearitas perlu diperhatikan. Dan nilai VIF yang lebih dari 10 menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius. Selanjutnya yaitu regresi Ridge. Regresi Ridge diperkenalkan oleh O'Rourke dan Knapp tahun 1970. Prosedur ini didasarkan pada matriks X transpose X ditambah KI, di mana K merupakan parameter Ridge yang bernilai positif antara 0 sampai 1, dan I adalah matriks identitas. Estimasi parameter untuk model Ridge adalah sebagai berikut. Bagian 3, metode penelitian. Berikut merupakan prosedur analisis data simulasi yang digunakan. Pertama, membuat skenario korelasi antar peubah bebas. Skenario yang digunakan yaitu terdiri dari 4 data dengan tingkat multikolinearitas yang berbeda-beda. Untuk data 1, tidak ada multikolinearitas ditunjukkan dengan nilai VIF di sekitar angka 1. Data 2, tingkat multikolinearitas rendah ditunjukkan dengan nilai VIF antara 5 sampai 10. Data 3, multikolinearitas tinggi ditunjukkan dengan nilai VIF antara 10 sampai 20. Data 4, tingkat multikolinearitas hampir sempurna, ditunjukkan dengan nilai VIF lebih dari 100.
Skenario korelasi yang digunakan untuk masing-masing data adalah sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu membangkitkan data simulasi. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membangkitkan data simulasi. Pertama, menentukan matriks korelasi sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan sebelumnya. Kedua, membangkitkan data populasi dengan ukuran 10.000 mengikuti sebaran normal dengan rata-rata 20. Yang ketiga, mengambil data contoh untuk simulasi sebanyak 100 terdiri dari 3 peubah bebas, X1, X2, dan X3. Yang keempat, membangkitkan bilangan acak sisaan yang menyebar normal baku sebanyak 100. Yang kelima, menentukan parameter regresi. Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah beta 0 sama dengan 2, beta 1 sama dengan 3, beta 2 sama dengan 1, dan beta 3 sama dengan 4. Yang keenam, menentukan nilai Y, yaitu sebagai berikut. Nah, simulasi untuk langkah 3-6 ini diulang sebanyak 1000 kali. Selanjutnya, melakukan regresi linear berganda dengan model regresi beserta keterangannya sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu menentukan nilai parameter Rijka. Estimasi parameter yang akan digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah nilai parameter yang diusulkan oleh Horrell et al. Tahun 1975 dengan formula sebagai berikut. Kedua, nilai yang digunakan adalah nilai parameter Ridge yang diusulkan oleh Lawless dan Wang tahun 1976. Nilai parameter Ridge ini menghasilkan ragam total peubah respon yang lebih kecil dibandingkan dengan parameter yang diusulkan oleh Horrell. Formula untuk nilai tersebut adalah sebagai berikut. Ketiga, Dorugade tahun 2014 mengusulkan parameter Ridge yang menghasilkan bias lebih kecil dari parameter Ridge yang diusulkan oleh Horrell dan menghasilkan ragam total peubah respon yang lebih kecil dibandingkan dengan parameter yang diusulkan oleh Lawless dan Wang. Formula untuk nilai tersebut adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan regresi Ridge. Estimasi parameter pada model Ridge adalah sebagai berikut beserta keterangannya. Selanjutnya yaitu evaluasi model. Evaluasi kebaikan model yang digunakan yaitu nilai bias relatif mutlak beta 1, beta 2, dan beta 3 yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Kemudian ada nilai MSE, mean square error, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu yang terakhir nilai VIF yang dapat dihitung dengan formula sebagai berikut. Bagian 4, berikut daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.